Oke, kita masuk ke dalam mobil nih biar kita bisa ngobrolnya ini lebih sesuai begitu ya, seperti kejadian pada beberapa saat yang lalu. Selamat pagi Ibu, kabarnya hari ini gimana nih Bu? Alhamdulillah sehat, udah agak ya masih ini tapi sudah bisa mulai beraktivitas ya Bu ya. Jadi sebelumnya tentunya saya turut prihatin dan juga turut kesal dengan kejadian yang menimpa Ibu. Betul. Ini sebelumnya saya ingin tahu juga infonya ini kedua pelaku melakukan penusukan sebanyak 10 kali ke badan Ibu. Iya, yang itu umur 17 tahun 8 bulan. Oke, itu mohon maaf di bagian mana saja Bu kenanya Bu? Pertama di perut ini. Ini ada, di sini ada banyak, di ketek, di sini, Di lengan, di gitu ya? lengan, Lengan bagian belakang. di sini, terus di sini gitu. Di pundak bagian belakang juga ada. Oke. Kemudian saat ini Ibu sudah dalam masa pemulihan ya Bu Kalau ya? yang digorok yang kena pisau, kan ada 2 pisau. Yang satu lagi yang dia mengarahkan ke leher, di sini beset, di sini ada beset. Oke. Gitu. Di leher bagian belakang. Oke. Posisinya pada saat itu Ibu berada di kursi pengemudi. depan. Kemudian para pelaku ini berada dua-duanya di bagian Di belakang. Kronologinya seperti apa Bu? Boleh diceritakan Bu? Kronologi yang kemana nih ya? Dari utama. Dari awalnya ini seperti apa? Kemudian Ibu akhirnya ini menerima orderan dari 2 orang itu seperti apa Bu? Diceritakan Bu? Saya udah dapat orderan ini sebenarnya pertama itu saya ngomong sama teman saya, aduh saya dapat ke Cianjur, ambil nggak ya? Aduh jauh tuh ngapain? Udah pulang aja. Saya memang sebenarnya nggak pernah ngambil. Saya juga agak ragu tapi saya pikir kan lumayan gitu kan. Saya buat ini gitu kan. Terus pada tuh ini namanya perempuan. Aku bilang coba dulu aja. Gitu. Memang waktu itu jaraknya cukup jauh Bu dari tempat Ibu Jemputnya. mendapatkan orderan, dari jemput Lumayan, hingga antar. 8 menit itu sekitar 3 kilo lebih kali ya. Oke. Padahal mungkin kalau di situ nggak ada driver atau gimana, atau ini saya dapat. Tapi oke. waktu saya mau jemput itu kayak masuk ke dalam jalanan itu kan udah mulai agak serem tuh mau masuk jemputnya. Lokasi penjemputannya juga sudah cukup mencurigakan gitu Bu. Oke. Itu ada motor gitu, ada motor berhenti nengok ke sana. Saya pikir itu dia nengok ke belakang begini nungguin temen kendaraan temennya kali ada temennya nungguin temen apa gimana. Tapi kok kayaknya yang pas mobil saya yang datang sampai ke deket motor dia kabur pergi. Oke, jadi lokasi pelaku ini ada di dekat motor yang berhenti juga gitu ya, dan ada orang di situ juga. Jadi dia 2 kali berhenti. Dia jalan lagi. Saya kan itu masih agak jauh. Terus saya belok lagi. Dia ada lagi di situ berhenti dan dia nengok lagi ke saya, ke mobil saya gitu. Semacam selain 2 orang pelaku kayak ada orang yang mungkin membuntuti Iya, gitu ya dia Bu jadi ya? pengen memastikan ini driver ngambil gak nih gitu. Oke. Ada drivernya enggak nih gitu. Oke. Kayaknya saya feelingnya gitu. Tapi saya pikir ini ngapain ya gitu. Pas saya sudah sekarang renungkan mungkin begitu. Tapi kalau waktu saya melihat itu, dia orang ngapain ya? Saya udah mulai agak curiga juga. Dia orang ngapain ya? Takutnya saya malah justru dibegal di situnya gitu kan. Terus tapi pada saat pelaku ini kemudian 2 orang sudah masuk ke dalam mobil Ibu gitu, Ibu melihat nggak ada gelagat atau tingkah yang mungkin mencurigakan gitu? justru gelagatnya nggak ada. Berarti terlihat normal saja gitu 2 Normal. orang ini. Anaknya masih kecil, masih Remaja ya, remaja itu ya? gitu. Anaknya ikut ajak ngobrol ramah gitu. Oke. Terus saya tuh, tapi dia bilang gini, Bu, lewat jalan biasa aja, jangan lewat tol. Aku nggak bisa gitu. Terus Dia pelaku ini sempat mengarahkan Ibu untuk melewati jalur biasa, non tol. Padahal nanti saya unjukkan, Bu, Oke. jalur yang saya ngerti kok jalan ke sana lewat mana kalau jalan biasa. Aduh enggak aku gituin karena kalaupun emang jalan biasa pun saya tahu pasti akan lama gitu. Terus kalau jalan biasa selain lama saya nggak tahu medannya, takutnya ntar jalannya sepi, hutan, apa gitu. Saya selalu berpikirannya gitu. Dan saya ini malam, saya takutnya ini orang mau mengarahkan doang. Nah, ternyata di sana ada yang nunggu gitu. Kejadiannya pukul berapa itu, Bu? Waktu saya dapat itu sekitar 10:30. 10:30 malam ya? Iya. Oke, berarti memang sudah tengah malam ya termasuknya ya? Oke, kemudian Ibu kecurigaan berarti dimulai dari permintaan penumpang gitu ya untuk ada motor, melewati jalur yang biasa gitu. Tapi akhirnya Ibu tetap
memilih jalur yang ibu tahu? Iya, saya tetap ikutin jalur yang ada di ini dan aku maunya tetap mau jalur tol. Karena Oke. kalau jalur tol itu lebih cepat nyampe, saya nggak buang waktu karena saya kan udah jam segitu saya harus sampai sana cepat, saya harus pulang, saya kan capek harus tidur Iya, istirahat. oke, oke. Kemudian pada saat akhirnya pelaku ini menodongkan senjata kepada ibu gitu, memang dari awal sudah menodongkan senjata atau pertama ada tingkah atau mungkin melakukan perlawanan Iya, dia jadi melakukan serangan tertentu terhadap ibu? enggak, tiba-tiba pas aku ini udah nyampe dia nggak punya uang. Terus alasannya mau ini, tapi dia mau mengarahkan ke jalan. Jadi, Bu, tolong ini bukan di sini. Dia jadi minta minta mau berhenti di tempat yang agak sepi gitu. Oke. Oh lah, pas waktu itu lagi mati lampu lagi. Aku bilang nggak, aku berhenti. Wah nggak mau tempatnya ini. sepi ya, Bu, ya? Sepi ini, lagian mati lagi gelap gini. Kayak kita mau mati kamu, aku bilang. Ini gelap, ini jalan ini sepi. Kalau ada apa-apa gimana kalau ada begal? Nggak taunya itulah yang pembegalnya. Oh Saya ngomong begitu, ibu gitu. sempat menyampaikan kekhawatiran ibu itu ya. Tapi Bu, ini kan alhamdulillahnya ibu selamat ya Bu ya, bisa kemudian kabur dari para pelaku ini. Bagaimana sih ibu kemudian melakukan perlawanan terhadap kedua orang begal ini? Saya jadi kalau selalu punya prinsip, saya kalau misalnya bawa penumpang satu, saya tidak mau nurutin kata-kata penumpang, misalnya lewat itu, saya di sini gitu, tunggu aja di sini, saya nggak mau kalau saya rasa rawan atau apa, saya buru-buru jalanin, terus aku jalan kebutin gitu, terus pada Perlawanan saat ibu seperti apa? pas dia bilang mati loh gitu kan, saya di situ baru kaget, mati loh, mati gitu. Tiba-tiba dia melontarkan kata-kata itu. Iya, mati lu. Mati apaan nih gitu. Apaan mati? Mati lu gitu. Wah, nggak bener nih, aku kayak dikalungin gitu kan. Wah, ini senjata nih berarti gitu. Aku langsung menodongkan senjata. Oke. aku langsung aku ngerasanya kayak dia mau taruh di leher, aku giniin. Dia jadi dari sini ke sini gitu kan. Terus mungkin dia mau udah mulai ke sini, saya giniin. Saya nggak mau kena yang ini, saya giniin, saya tahan terus. Udah Berarti ini tangan pelaku sempat berusaha mencekik ibu begitu? bukan mencekik. Itu Tapi dengan senjata. menodongkan, di bagian depan leher. Jadi dia dari sini, Tangannya dikalungkan ke bagian depan ibu. ini jadi tangannya gini, tangannya kan kanan kiri gini. Ini nih di tengah-tengah ini senjata dari sini tajam, senjata. oke. Jadi dia mau ngalungin saya leher senjata di sini. Oke. Bukannya begini, tapi dia Di leher bagian depan ya. Oke. dia jadi mau puterin gitu kali ya. Aku juga soalnya kalau yang di sini untungnya nggak kena, tapi di sini banyak nih ini. Terus yang satu tuh yang umur 17 tahun 8 bulan itu lebih kejam juga sama aku, karena ini kan nggak aku nahan ini, aku udah nggak mikir, saya pikir dia tuh mukul, nggak taunya tuh dia bawa senjata juga. Apa itu Bu senjatanya tuh Bu? Belati. Pisau. Oh belati. Dua ini adalah pisau belati atau Yang bagaimana? satu belati, yang satu sangkur. Yang belati yang mana? Yang pertama kali mengalungkan senjata atau? Pertama yang sangkur, Pertama sangkur. Oke. dia di leher, Pak. Terus yang satu menghujam dengan belati sampai 10 hujaman. Oke, jadi satu orang bertindak menjaga badan ibu supaya tidak banyak bergerak, kemudian satu orang lainnya menghujani ibu dengan senjata tajam begitu ya, belati itu tadi. Terus ya? sambil dia bilang berhenti nggak? Oke, Saya meminta ibu tapi berhenti. tidak mau berhenti. Pelan saya semakin sengaja kencengin, saya gas sekencang-kencangnya. Saya pikir kalau kamu mau suruh saya mati, yuk kita mati rame-rame gitu kan. Oke. Jadi saya mau tabrakin di mobil, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain gitu kan. Nah, bagaimana itu? Kemudian ibu bisa selamat? Apakah ditolong warga? Ada warga yang melihat atau bagaimana? Itu masih belum ini, saya udah kerebut, saya buka seatbelt gini kan, langsung saya pencet ini seatbelt begini, udah kebuka, saya langsung buka pintu, saya mau jatuhin diri, saya lihat itu jalanan masih kenceng, itu juga kurang ajar. Dari tadi dong lu, pergi lu nenek gitu. Oh, gitu. Terus, oh masih kenceng, aku didorong, aku nggak mau, aku tetap pegang. Terus aku rem, udah ngerem, saya baru lompat diri, udah ngelompat diri, saya samperin dia, pakai senjatanya dia yang terjatuh itu, saya kejar dia sambil teriak-teriak, begal gitu. Oke. Terus saya, keluar nggak kamu dari mobil saya? Karena dia langsung lompat ke sini, ke berusaha merebut mobil ibu. itu. Yang Oke. perempuan itu yang 17 langsung naik ke sini, dia mau berusaha mau bawa kabur. Saya bilang, keluar nggak kamu?
Terus dia masih nggak mau keluar, saya gini kan, saya takutin gini. Terus dia langsung lompat. Lompat ke sebelah ibu sini. hampir menyerang balik, tapi kemudian pelaku kabur. Oke. Tapi sebenarnya penyerangan itu saya juga hanya untuk ini. Tapi kalau memang kamu nggak mau keluar juga, Ambil masih mau saja ya. tapi kalau masih dia ini, ya mau apa lagi, ini kendaraan saya satu-satunya ini gitu kan. Dia kabur ke situ. Terus kabur ke situ, gue bilang keluar nggak lo gitu. Dia masih nggak mau keluar. Saya buka dari sini kan, buka, saya masuk ke sini, saya kayak gituin lagi, dia keluar dari situ. Udah keluar, saya mau kejar, yang satu yang dari sini lompat lagi ke sini. Gantian mau ngambil kemudi saya, terus ganti-gantian. Tujuan utama mereka adalah mengambil mobil yang ibu kendarai ya. Dan waktu di PAP pun memang dia sudah merencanakan mau membunuh saya. Di situ di tas dia ditemukan pisau. Oh, ada senjata lain. Ya itu kan yang belati itu ini. Terus ada palu. Oke, senjata lainnya ya ditemukan ya. Oke. Kalau saya berhenti mungkin saya akan dipalu gitu kali ya. Mungkin sampai kepikiran, oh polisi. Baik. Gila itu. Tapi ibu patut bersyukur ibu sudah selamat ya. Saya selalu dan bilang begitu, bersyukur berhasil pada Allah. karena ibu juga berusaha memberontak ya. Tentunya tidak tinggal diam terhadap serangan yang dilakukan oleh para pelaku. Iya.